Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk bil khusus kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah tahsin rahimakumullah, di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun tajwid yang kedua. Kalau dalam bukunya halaman 10 setelah membahas tentang makharijul huruf bab 1, yang kedua menjelaskan tentang hukum nun mati dan tanwin, menjelaskan tentang hukuman nun mati dan tanwin. Yang bukunya dibawa dimohon, atau yang bawa buku tajwidnya mohon buka halaman 10, faslun fi ahkamin nunis sakinati wa tanwini, membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Huruf hijaiyah bila bertemu dengan nun mati atau tanwin, baik tanwin fathah disebut fathatain, tanwin kasroh disebut kasrotain, tanwin domah disebut domatain, maka akan mempengaruhi bunyi yang berlainan, yakni bunyinya ada idhar halki, idgham, iqlab, dan ikhfa. Dalam kata lain, hukum nun mati dan tanwin ada 4. 1 idhar halki, kedua idgham, ketiga iqlab, keempat ikhfa. Insyaallah ini pernah didengar gitu. Nah, gitu. Baik dulu masa anak-anak remaja atau di pengajian sebelumnya. Idhar halki, idgham, iqlab, dan ikhfa ya. Nah, sebelum saya sampaikan dan jelaskan apa itu idhar halki, maka saya akan coba menyampaikan yang dimaksud nun mati dan tanwin ya, atau perbedaan nun mati dan tanwin. Perbedaan nun mati dan tanwin, kalau nun mati dalam kaidahnya dijelaskan dalam kitab Kaifa Taqra'ul Ummul Quran halaman 42, dikaji dalam kitab tersebut. Nun mati itu adalah an-nunus sakinatu tathbutu khattan wa lafdhan wa waslan wa waqfan. Nun bersukun tetap nyata dalam penulisan maupun pengucapan, baik ketika wasol maupun waqaf ya. Jadi nun mati itu adalah nun sukun yang ada dalam tulisan dan ucapan, baik dalam keadaan wasol atau waqaf. Itu nun sukun. Sedangkan tanwin, at-tanwinu fa innahu tathbutu lafdon wa waslan la khatton wa la waqfan. Tanwin tetap nyata terdengar dalam pengucapan dan ketika wasol,
tidak dalam penulisan maupun wakof. Nah, perbedaannya intinya gini, kesimpulannya, kalau nun mati ada dalam tulisan dan ucapan, baik dalam keadaan wasol maupun wakof. Sedangkan tanwin ada dalam pengucapan, tidak ada dalam tulisan, ada ketika wasol, tidak ada ketika wakof. Itu tanwin. Maka terus timbul pertanyaan, Ustadz, itu yang ditulis fathatain, fathah 2, kasrotain, kasroh 2, domatain, doma 2, apa itu? Nah, itu alamatut tanwin, tanda atau ciri adanya tanwin. Dikasihlah tulisan kasrohnya 2, fathahnya 2, domahnya 2, kan? Jadi domatain, kasrotain, fathatain, itu alamatut tanwin, tanda atau ciri adanya tanwin. Nah, tanwin itu sendiri ada dalam pengucapan, bunyinya ada tapi tidak ada dalam tulisan. Gitu ya. Nah, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang 20, ada berapa huruf hijaiyah itu? 28. Akan menghasilkan 4 hukum: idhar, halki, idgham, iqlab, dan ikhfa. Dalam kitab Tuhfatul Atfal dijelaskan, linuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fahut tabyini. Untuk nun mati, nun ketika sukun dan tanwin, arba'u ahkamin, ada 4 hukum: izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Nah, sekali lagi, hukum nun mati atau tanwin ada berapa? 4. 1 izhar, 2 idgham, 3 iqlab, 4 ikhfa. Masya Allah, kayaknya kalau ada ulangan kayak di sekolah ini bakal juara semua. Masya Allah. Oke, baik. Izhar halki, nah dijelaskan, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki. Huruf halki itu huruf yang keluar dari tenggorokan yang berjumlah 6, yaitu hamzah, ha, ghin, ain, ha, kha, maka dibaca izhar halki. Nah, saya garis bawahi, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki tenggorokan. Nah, balik lagi nih ke pembahasan sebelumnya yang menjelaskan tentang makharijul huruf. Hamzah, ha dari mana? Aksal halki, tenggorokan paling bawah. Ain, ha dari wastul halki, tengah tenggorokan. Ghin dan kha dari adnal halki, tenggorokan bagian luar. Jadi dari tenggorokan itu ada 6 huruf: hamzah, ha, ain, ghin, kha, ha, ghin, dan kha, disebut huruf halak. Nah, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 itu harus dibaca jelas. Apa yang dibaca jelasnya? Nun matinya atau tanwinnya. Nah, sekali lagi, ketika kita membaca Al-Quran, ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halki yang 6, ya, yang bertemu dengan hamzah atau dengan ha atau dengan ain atau dengan ha, ghin, kha, maka bunyinya nun mati atau tanwin harus dibaca jelas, disebut izhar halki. Itu karena yang 6 huruf itu keluar dari tenggorokan. Nah, jadi contoh di bawah, tanwin ghasiqin idza waqab, gimana? Ghasiqin idza waqab. Oke, di situ yang jadi contoh apa? Yang jadi contoh apa? Tanwin ketemu hamzah. Oke, dilihat itunya contohnya. Di sini kan di kotak-kotak ini memberikan apa, contoh-contoh tentang izhar, cara baca izhar yang jelas. Jadi izhar itu apa? Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halak yang 6 tadi. Contoh pertama tertulis di sini ghasiqin idza waqab. Gimana? Ghasiqin idza waqab. Yang jadi contoh apa di situ?
tanwin ketemu hamzah ya, tanwin ketemu hamzah. Qaumin had, gimana? Qaumin had, qaumin had, qaumin had. Jadi min had gitu. Jadi udah kita kalau lagi baca Quran sambil teliti, kalau ada tanwin ketemu ha, contoh kalau ada yang bacanya gini qaumin had, udah garis bawahi salah bacanya gitu. Yang benar itu qaumin had. Jadi izhar itu jelas bunyi tanwin atau nun matinya ketika bertemu dengan huruf halak yang 6. Qaumin had. Yang jadi contoh di situ apa? Tanwin ketemu ha. Baik. Narun hamiyah, gimana? Narun hamiyah. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Yang jadi contoh apa itu? Tanwin domah ketemu ha. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Ini surat apa nih? Narun hamiyah. Surah Al-Qari'ah ya. Oke, narun hamiyah. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah ya, surah Al-Qari'ah. Baik, berikutnya di sampingnya ada contoh nun mati. Min ahlil kitab, gimana? Min ahlil kitab. Min ahlil kitab. Min ahlil kitab. Yang jadi contoh apa di situ? Nun mati ketemu. Jadi kalau ada nun mati ketemu hamzah hukumnya apa? Izhar. Min ahlil kitab surat apa tuh? Banyak ya, diantaranya ada dalam surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ada kata min ahlil kitab. Awas. Jadi ketika baca Quran ada nun mati ketemu hamzah jangan ada gunahnya ya, tidak boleh ada gunahnya, harus dibaca jelas. Harus dibaca karena definisi gunah itu definisi izhar itu ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin fil harfil muzhari, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa memakai gunnah dengung ya, tanpa memakai dengung. Fil harfil muzhari pada huruf yang diizharkan. Min ahlil kitab. Min ahlil kitab. Okay. Anhar. Anhar. Yang jadi contoh apa di situ? Nun mati ketemu ha. Oke. Okay. Wanhar. 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 Yang jadi contoh apa? Nun mati ketemu ha. Nanti ya boleh di ini setelah saya contoh semua boleh dicoba dari contoh pertama sampai selesai. Halaman berikutnya di atasnya zarratin khaira. Zarratin khaira. Zarratin khaira. Yang jadi contoh apa? Tanwin ketemu kha. Kalau tanwin ketemu kha hukumnya apa? Izhar. Yauma idzin 'anin na'im. Yauma idzin 'anin na'im. Oke. Yauma idzin 'anin na'im. Yauma idzin 'anin na'im.
Nah, kalau yang kedua beda, ada gunahnya. Yang pertama yauma idzin anin naim. Yauma idzin anin naim. Yauma idzin anin naim. Yang jadi contoh di situ apa? Tanwin ketemu ain. Baik. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Ya, di sampingnya min khauf. Min khauf. Min alaq. Min alaq. Min ghillin. Min ghillin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Di sini contoh-contoh hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6. Tadi cara bacanya sudah disampaikan, dicontohkan, dan sekarang boleh siapa yang mau coba dari hamzah sampai ghin menyesuaikan atau sesuai dengan contoh yang tertulis dalam buku tajwid ini. Silakan, siapa yang mau nyoba? Silakan Pak Pura. Wasikin iza waqab. Ya. Qaumin had. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Lanjut. Min ahlil kitab. Anhar. Wanhar. Ha tipis, pendek. Wanhar. Wanhar. Nah. Terus Zarrat. Zarratin khaira. khaira. Zarratin khaira. Yauma izin anin naim. Yauma idzin anin naim. Yauma izin anin naim. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Ajrun ghairu mamnun. Min khauf. Min al. Min alaq. Min alaq. Min ghil. Min gilil. Min ghillin. Min ghillin. Min gilin. Jadi idza dakhalatin nunus sakinah, apabila nun bersukun, ya, awit tanwin atau tanwin. Apabila nun sukun atau tanwin menghadapi ala ahadi hadhil ahrufi, salah satu huruf as-sitati yang 6 ini, yuqalu lahu idharun halki, disebut idhar halki. Jadi apabila nun mati atau sukun bertemu dengan huruf halak yang 6 ini disebut idhar halki. Ya, silahkan yang mau coba lagi. Silakan Pak Susminto. Nah, ghasikin idza waqab. Wasikin idza waqab. Qaumin had. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Ha tipis. Narun hamiyah. Min ahlil kitab. Anhar. Wanhar. Zarratin. Zarratin khaira. Yauma izin anin na'im. Yauma izin anin naim. Yauma izin anin na'im. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun, jelas. Ajrun ghairu mamnun. Min khawf. Min khauf. Min khawf. Min al. Min alaq. Min alaq. Min ghillin. Min ghillin. Min ghillin.
Oke. Ini contoh-contoh di sini kayak saya perhatikan banyak diambil dari surat-surat pendek. Artinya berarti tidak menutup kemungkinan contoh-contoh ini sering dibaca oleh kita terkhusus ketika dalam sholat. Oke. Ghasikin idza waqab surat apa? Al-Falaq. Ghasikin idza waqab. Min ahlil kitab tadi ada dalam surat Al-Bayyinah. Anhar ada juga dalam surat Al-Bayyinah. Wanhar, nah, surat terpendek, surat apa? Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wan. Oke, jadi bacanya gitu sekarang kalau pas baca itu. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Narun hamiyah tadi dalam surah Al-Qari'ah. Dzarwatin khaira. Itu surah apa? Azal zalah. Wa may ya'mal mithqala dzarwatin khairan yarah. Baik. Yauma idzin 'anin na'im. Surat apa? At-Takatsur di ayat terakhir. Ajrun ghairu mamnun. Surat apa? At-Tin, ya. Illal ladzina amanu wa aminus solihati falahum ajrun min khauf. Surat apa? Alam Taro. Surat Quraisy, ya. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min. Jadi nanti kalau pas lagi baca Quran apalagi dalam sholat min khauf, salah apa benar? Salah. Yang benar adalah min khauf, ya. Min alaq. Surat apa? Al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq, ya. Min dhillin. Baik. Ada yang mau coba lagi? Silakan. Pak John, nyoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ghasikin iza waqab. Waqab. Ghasikin iza waqab. Qaumin had. Izhar qaumin had. Narun hamiyah. Narun Hamiyah. Min ahlil kitab. Anhar. Anhar. Wanhar. Dzarwatin khaira. Yauma idzin aninna. Ajrun ghairu mamnun. Min khauf. Min khauf. Min alaq. Min illin. Min ghillin. Silakan satu orang lagi boleh. Jadi nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha
disebut izhar halqi. Sekali lagi, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, hamzah, ha, ain, gin, ha, gin, kha ya. Disebut apa hukumnya? Izhar halqi. Izhar itu artinya jelas, yang dibaca jelas huruf yang 6-nya atau nun mati dan tanwinnya. Nah, jadi yang jelas itu, yang izhar itu bunyi nun mati atau tanwinnya. Oke, baik. Wasikin idza waqab. Jadi hukum nun mati atau tanwin itu ada 4: izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Fal awwalul izharu qablal ahrufi lil haqqi situn rutibat fal tu'rafi. Yang pertama dalam hukum nun bersukun dan tanwin adalah izhar, yaitu nun bersukun dan tanwin yang terletak sebelum huruf halak yang berjumlah 6 tersusun dalam bait hamzun, hamzah, fahaun, ha, thumma ainun, ain, haun, ha, muhmalatani yang tidak ada titiknya. Karena kalau ha ada titiknya, titiknya di bawah disebut jim, titiknya di atas disebut kha. Ainun, ain tidak ada titiknya, karena kalau ain ada titiknya disebut ghin, gha ya. Thumma ghainun, terus ghin, khaun, kha. Jadi nun mati atau tanwin posisinya sebelum huruf yang 6 ini, maka bunyinya harus dibaca izhar, jelas. Halak itu tenggorokan, karena huruf yang 6 ini keluar dari tenggorokan ya, keluar dari tenggorokan. Sekali lagi, lihat contohnya, dan nanti di pertemuan berikutnya insya Allah setiap bapak-bapak yang baca Quran ingat-ingat ini, nanti saya tanya, karena ini contohnya cuman sedikit kan. Nah, di Quran banyak nanti ketemu ada nun mati atau tanwin. Nah, ini hukumnya apa gitu kan, hukumnya apa, biar ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi udah kenal nih, insya Allah nanti makin sayang, makin greget gitu, makin pengen lebih tahu dan memperbaiki bacaannya. Ghasiqin idza waqab, silahkan. Ghasiqin idza waqab. Qaumin had, Qaumin had. narun hamiyah, Narun hamiyah. min ahlil kitab, Min ahlil kitab. anhar, Anhar. wanhar, Wanhar. dzarratin khaira, Dzarratin khaira. yauma idzin anin na'im, Yauma idzin anin na'im. ajrun ghairu mamnun, Ajrun ghairu mamnun. min khauf, Min khawf. min alaq, Min alaq. min ghillin. Min ghillin. Baik, ini contoh izhar halak semua. Kalau di dalam surat Fatihah ada ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Di situ yang jadi contoh nun mati ketemu ain, hukumnya apa? Izhar. Nah, contoh seperti itu. Jadi nanti di pertemuan berikutnya ketika baca Quran, perhatikan ada nun mati atau tanwin lalu bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, saya akan coba tanyakan hukumnya apa dan cara bacanya seperti apa. Mungkin saya nantinya mengingatkannya itu bukan dengan memberikan contoh dulu, tapi dengan bertanya dulu, nih hukumnya apa? Oh, izhar artinya apa? Jelas, gimana cara bacanya? Nah itu, mohon maaf jangan sampai tertekan ya, besok-besoknya libur ngajinya. Ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Waktu sudah menunjukkan pukul 22, pukul 10 ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan malam ini membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Ada 4: izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa.
dan sudah kita kaji bersama hukum nun mati dan tanwin yang pertama yaitu idhar. Hurufnya ada 6, hamzah, ha, ain, ghin dan kha. Nah, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, maka nun mati dan tanwin bunyinya harus dibaca jelas, disebut idhar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa antarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.